sorry ass DJ. Halo Sobat Milenial, kali ini kita kedatangan tamu seseorang mahasiswa yang katanya gemar menulis, tapi bukan menulis biasa, tapi ini ada mengandung maknanya. Ini dia Kak Farid. Halo Kak. Halo, Kak boleh tahu Kakak tuh sebenarnya nama panjangnya siapa sih? namaku Muhammad Farid Rizky. Dipanggilnya? Rizky, Terus kalau boleh tahu, kan Kakak seorang mahasiswa nih, tapi Kakak ini semester berapa? saya sekarang semester 8. Oh berarti udah mendekati wisuda ya? Iya, seharusnya ya. Oke, kita mau tanya-tanya nih Kak soal menulis yang gimana yang benar, bukan hanya coretan. Aku ada pertanyaan nih Kak, hal apa sih yang bisa membuat Kakak itu suka dengan menulis? Ini mah menurutku ya, kalau aku sih sangat suka menulis itu karena ada beberapa hal, ada beberapa kenyataan hidup, ada beberapa curahan hati yang tidak bisa disampaikan. Dan ditambah karena ada teman-teman yang karena teman-teman udah pada sibuk pada dunia masing-masing dan sulit untuk diajak ketemuan dan diajak bincang-bincang, maka curahan hati itu dicurahkan, disampaikan lewat tulisan biar plong aja hati ini. Itu alasan pertama. Sebetulnya banyak alasan, tapi alasan yang paling kuat didorong oleh ya kondisi yang barusan saya ceritakan. Jadi kalau misalnya Kakak lagi sendirian atau nggak ada kerjaan atau nggak ada kegiatan, itu untuk meluangkan kekosongan dari menulis itu? Iya sih, bukan cuma menulis sih, banyak hal yang dikerjakan, tapi paling banyak waktu luang itu dipakai atau digunakan, dimanfaatkan ya dengan menulis. Terus nih Kak, pertanyaan kedua ya. Sejak kapan sih Kakak masuk atau suka dalam dunia menulis? Sedangkan kalau menurut orang-orang ya, menurut diri sendiri juga menulis itu hal yang membosankan. Itu sejak kapan Kakak bisa masuk ke dunia itu? Pertama-tama bisa suka nulis karena suka baca buku dulu ya, karena nggak mungkin orang bisa hobi menulis tanpa punya pengalaman membaca buku. Awalnya karena suka baca buku aja, lama-lama karena pengen menciptakan suatu hal yang juga dibaca oleh orang lain, pikiran kita dibaca oleh orang lain. Awalnya karena itu, mungkin kisaran pas saya masih semester 2-an lah. Nah, di sana waktu itu udah mulai suka menulis. Wow, keren banget berarti ya. Tapi kan kata Kakak tadi barusan kalau dari menulis itu kita juga bisa rajin membaca kan. Tapi kalau misalnya kita menulis bukan karena dari baca juga, tapi kalau misalnya dari curhatan hati atau gimana tuh gimana Kak? Iya, nggak apa-apa. Menulis itu bukan berarti kita harus menyampaikan atau menulis sesuatu yang bersifat ilmiah, nggak harus, karena kan di dalam tulisan juga terbagi menjadi beberapa seperti karangan esai, karangan cerita pendek, puisi. Karena kan kebanyakan anak zaman sekarang kalau sedang galau, kalau sedang galau itu ya benar-benar itu pasti buat tuh beberapa bait yang sebetulnya itu bait ya, beberapa kata-kata yang puitis banget, yang romantis banget, yang menggambarkan kondisi hatinya atau kondisi perasaannya saat itu. Sebetulnya juga nggak masalah, tapi alangkah baiknya, seyogyanya supaya kita menjadi penulis yang handal. Bukan berarti saya handal ya, tapi ini juga menurut apa yang aku baca dari buku-buku dan dari internet, dari pengalaman teman-teman juga. Seyogyanya kalau ingin lebih mahir dalam menulis juga harus disokong dengan bacaan buku begitu. Iya sih. Tapi kan biasanya anak muda itu kalau nulis curhatan hati itu kan kadang alay. Itu termasuk, menurut Kakak itu termasuk udah tulisan yang bermakna atau belum? Soal makna itu bagaimana orang menangkapnya, itu bagaimana pembaca. Kita baca teks proklamasi asli
Soekarno Hatta, itu akan menjadi bermakna kalau dalam ranah kesejarahan. Tapi kalau dalam sastra itu kan tulisannya acak-acakan ya, Iya. acak-acakan banget. Ya kalau menurut pandangan sastra itu biasa aja, biasa aja. Bahkan itu berantakan banget lah, banyak coretan-coretan, banyak banyak coretan-coretan yang seharusnya itu alangkah baiknya dalam bidang sastra itu jangan ada coretan-coretan atau diperbaiki dulu biar lebih kelihatan lebih indah, lebih estetik. Biar gak alay-alay Iya, banget. kalau soal makna itu kan gimana pembaca aja ya, itu mah. Oke, terus kalau kakak nih mau bikin tulisan, itu ide atau bahan kakak menulis itu dari mana? Tadi pertama-tama kita harus membaca buku dulu karena Berarti kalau yang nggak baca buku itu belum tentu bisa ya? bisa, pasti bisa. Sebetulnya membaca, saya koreksi ya. Sebetulnya ide yang saya dapat itu salah satunya dari membaca buku. Yang kedua, saya juga mesti sampaikan, membaca itu bukan berarti membaca buku, bukan membaca hanya lembaran kertas aja. Tapi ketika kita melihat tetangga kita, kondisinya seperti apa, kita melihat apa yang sedang terjadi saat ini di Indonesia, apa yang sedang terjadi di daerah-daerah konflik, apa yang sedang terjadi di sekitar kita, kita juga mesti membaca situasi daerah atau situasi nasional atau situasi dunia, karena sebetulnya salah satu ide, salah satu inspirasi kita bisa menulis adalah keadaan. Jadilah sebetulnya baca Situasi ya, situasi. Baca itu bukan berarti kita membaca buku ya, tapi baca situasi, baca buku juga termasuk, baca keadaan, baca hati perasaan, itu pun termasuk dari bacaan. Oke, gimana sobat milenial, udah mengerti? Tapi harus baca buku ya, tapi nggak usah juga sih. Kalau sobat milenial mau bertanya boleh buat kakak Farid, biar nanti kakak Farid suruh menjawab. Mengenai tips gitu ya. Nah, saya ingin bertanya, ada nggak sih trik atau tips-tips khusus gitu tuh untuk kita menulis yang dimana kita nih punya ide nih, kita udah kepikiran nih mau nulis ini gitu, tapi ketika kita mau nuangkan dalam bentuk tulisan itu kadang sulit gitu tuh untuk dituangkan. Terima kasih. Oke, makasih buat sobat milenial mewakili pertanyaan dari semua sobat milenial. Gimana kak tadi pertanyaannya, bisa dijawab langsung? Tips and trick dalam menulis ya. Kalau aku pribadi sih, karena kan zamannya serba praktis ya. Jadi kalau menulis itu aku kan di handphone, bukan lagi seperti orang zaman dulu ketik atau ditulis di dalam kertas terlebih dahulu. Tapi sekarang sudah ada handphone, jadi di handphone aja. Nah, di handphone itu aku itu memiliki 4 aplikasi pendukung dalam menulis. Pertama, karena kalau kita menulis itu kan adalah soal kata ya, soal diksi. Jadi kalau orang yang sudah membaca bukunya itu ratusan buku, ribuan buku, pasti dalam kamus diksi di dalam otaknya itu sudah banyak banget. Jadi ketika menulis itu nggak akan repot-repot. Kita menulis banyak banget kata pengulangan, kata-kata yang sama di dalam satu kalimat. Nah, untuk menghindari kata-kata yang sama dalam satu kalimat itu aku mencegahnya atau aku mengatasinya lewat aplikasi yang bernama Thesaurus. Jadi ada tuh Thesaurus Indonesia. Jadi Thesaurus Indonesia Itu khusus apa itu? Itu sinonim kata. Iya, jadi kan kadang kita kalau menulis sesuatu itu bosan banget ya. Bosan karena hampir sama kata-katanya dengan kata-kata yang kemarin kita tulis, kata-kata yang sekarang kita tulis itu sama percis. Emang harus beda? Supaya lebih indah aja. Karena kan mungkin pengetahuan kata kita, pengetahuan diksi kita itu kan sangat sedikit. Jadi supaya lebih luas, jadi bukan kata-kata itu aja yang kita pakai ya, kita gunakan. Kita juga harus menggunakan kata lain dari persamaan kata tersebut. Nah, aku mengatasinya lewat aplikasi tersebut, aplikasi Thesaurus. Itu tips yang pertama. Nah, yang kedua, membaca buku dan berdiskusi itu wajib, itu pasti. Karena wajib itu. Karena kalau kita menulis buku, artinya kan kalau kita menulis esai ya, karangan ilmiah, artinya kita akan
menuangkan suatu ide pikiran kita terhadap kondisi tertentu. Nah, kita nggak mungkin dong kita bisa menulis pandangan kita soal kondisi suatu hal tanpa kita bincangkan terlebih dahulu, tanpa kita diskusikan terlebih dahulu. Karena di dalam menulis itu ada pemantik untuk lebih menguatkan ide pikiran tersebut, yaitu kita dengan beradu pikiran dengan orang lain. Kita bisa beradu pikiran dengan teman kita, bisa beradu pikiran di dalam lingkaran diskusi organisasi, kita bisa beradu pikiran lewat sosial media, lewat ketikan, itu pun bisa. Nah, yang ketiga, tips dariku adalah jaga konsisten yang pasti ya, jaga komitmen. Karena pasti kita kalau sedang menulis itu, apalagi kalau menulis novel atau cerpen, itu nggak akan selesai dalam waktu semalam. Jangan bosen ya buat. Iya, harus jaga komitmen, harus jaga semangat yang pasti itu. Karena kalau kita hobi banget nih ikut lomba dalam menulis ya, itu nggak mungkin kita selesai dalam sistem kebut semalam. Jadi pasti bakal memakan waktu berhari-hari. Nah, seringkali ketika kita menulis itu semangat kita dalam menulis itu cuma ada Di awal doang. Sehari doang. Samanya bosan. Iya, pas kita udah tidur, bangun tidur, udah males, kitanya udah lupa. Bahkan inspirasi ide kita yang kemarin itu benar-benar sudah musnah, sudah hilang karena dibawa tidur oleh kita. Nah, tantangan kita dalam memulai menulis adalah jaga semangat juga. Bener. Kalau nggak semangat ngapain nulis? Emang paling menantang itu menjaga semangat ya. Iya, benar. Dan yang terakhir itu yang keempat ya, kita harus supaya kita menambah kelayakan, atau kita pengen tahu nih seberapa bagus sih tulisan kita. Ketika kita menulis, kita juga harus kasih ke teman-teman kita, ini loh tulisan. Kalau enggak, tawarkan aja, coba sih baca tulisan ini, kira-kira kamu setuju nggak dengan ide pikiranku di dalam tulisan tersebut, atau sebuah cerpen, coba dong baca cerpen ini, alurnya bagus atau enggak, atau ada yang kurang atau lebih. Atau kamu suka review film, sok coba kamu ikut, coba kamu setelah nonton film kamu review film tersebut. Itu tips terakhir, kita harus terus latihan. Nah, itu aja dariku. Wah, berarti keren banget ya, minat sobat milenial buat untuk kegiatan menulis supaya punya karya-karya. Nah, selanjutnya Dika, ada sobat milenial satu lagi mau bertanya. Gimana Kak Fahri pertanyaannya? Lumayan. Lumayan. Ya udah, silakan dijawab Kak. Ini pertanyaannya mungkin untuk persiapan penulisan skripsi kali ya. Sebetulnya saya juga kesulitan ya dalam. Oh iya bener, Kakak dalam skripsian ya? Belum, ya skripsi aja belum. Tapi kan pernah diajarkan, setidaknya pernah diajarkan di mata kuliah. Jadi dulu dosenku pernah ngasih tahu, supaya kita bisa memutuskan judul apa, seperti apa judulnya, paling tidak itu ada rumus ada rumus variabel X dan variabel Y. Jadi kita harus tahu itu tuh, variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa. Misal, karena aku dari sejarah ya, mungkin kontribusi perempuan Jawa terhadap percaturan politik di Indonesia pada masa kebangkitan nasional. Nah, itu salah satu contohnya. Bagaimana kita bisa tahu nih apa itu variabel X, apa itu variabel Y. Nah, selebihnya baca aja buku. Karena sebetulnya kalau mau dijawab nanti aku dikira sok-sokan, karena aku pun juga kesulitan dalam belajar juga. Ya, masih kesulitan kalau soal karangan ilmiah, karena sebetulnya lebih banyak itu
menulis sebuah artikel aja, sebuah artikel cerpen, kebanyakan nulis itu. Kalau karangan ilmiah itu jarang. Pernah beberapa kali karangan ilmiah, tapi itu tim, bareng temen. Iya, bareng temen. Gimana sudah? Ya udah itu aja. Gitu ternyata jawabannya, tapi lumayan ya pertanyaannya lumayan membingungkan untuk dijawab. Gimana? Sudah puas kan? Cukup sekian, mudah-mudahan ilmu yang diberi oleh Kakak Farid ini bisa bermanfaat. Coba sih Kak, satu aja pesan untuk sobat milenial, untuk yang pengen bisa menulis banget nih, terus punya karya-karya bagus, itu seperti apa? Satu kata, mulai aja dulu. Oh, itu 3 kata ya. Ya, mulai aja dulu. Oh, mulai aja dulu. Oke, kalau kayak gitu terima kasih, bye-bye.